بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. Ini bab membahas tentang masalah al-mashu 'alal khuffain. Isma' auladi, dengerin dulu biar nanti nyambung ke sananya. Mashu 'alal khuffain ini di dalam wudu adalah hal yang sangat penting. Artinya mashu itu mengusap. Khuffain itu dua kaki, ya. Artinya mashu mengusap. Khuffain itu dua sepatu. Disebut mashul khuffain artinya mengusap dua sepatu. Nah, ini mengusap dua sepatu menggantikan dari mencuci kedua kaki. Ketika kita wudu, diwajibkan dalam wudu itu mencuci kedua kaki. Maka pada saat orang itu memakai sepatu, boleh sepatunya tidak dibuka, kemudian dia cukup mengusapkan air ke sepatunya dan wudunya sah. Ini disebut namanya al-mashu 'alal khuffain. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Rasulullah SAW buang air kecil. Setelah Rasulullah SAW buang air kecil, thumma yatawadda, kemudian Rasulullah menjalankan wudu, thumma yamsaha khuffaih, kemudian Nabi mengusap kedua sepatunya. Itu dari sahabat Jarir bin Abdullah. Ya, jadi asal daripada mashu 'alal khuffain yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi ketika beliau buang air kecil, kemudian beliau wudu, kemudian beliau dalam wudunya mengusap kedua sepatunya. Kemudian dalil yang kedua, auladi, alladzi rawahu Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kata Imam Hasan Al-Basri, haddatsani sab'una sahabiyan yaquluna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha al-khuff. Jadi diriwayatkan, kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, telah berbicara kepadaku 70 sahabat lebih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masahal khuf. Masah itu mengusap, al-khuf kepada sepatu. Jadi memakai sepatu ini kalau di Arab itu dulu alasannya dua. Memakai sepatu ini alasannya dua. Alasan pertama, sepatu ini di waktu panas membantu kepada orang menjaga dari hawa panas. Kayak ente misalnya kalau lagi di jalan raya nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu kan panas. Yang kedua, menjaga di waktu dingin, karena sepatu itu menghangatkan kaki seseorang. Nah, ketika manusia menggunakan sepatu, kemudian dia harus berwudu, dan setiap kali wudu dia harus membuka sepatu itu, maka sedikit repot. Maka saat sedikit repot, ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mengizinkan wudunya dengan mengusap kepada sepatu. Alhamdulillah, cukup diusap sepatunya. Cukup diusap sepatunya, tidak perlu dibuka, dicuci kakinya, enggak perlu. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu fi khifafikum fa innal yahuda la yusalluna fi khifafihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu, salatlah kalian semua, fi khifafikum, di dalam sepatu kalian." Artinya sepatunya dipakai, boleh. Dalam Islam itu boleh seseorang sholat pakai sepatu, dengan catatan sepatunya apa? Bersih, nggak boleh sepatu kotor dipakai.
Fa innal yahuda la yusalluna fi khifafihim. Maka sesungguhnya orang-orang Yahudi la yusalluna, tidak salat orang-orang Yahudi fi khifafihim, di dalam sepatu-sepatu mereka. Ini saling menguatkan dalil satu sama lain bahwasanya mengusap sepatu di dalam wudu itu hukumnya boleh. Makanya kalimatnya lihatin tuh, musannif kalimatnya lihatin. Lihatin musannif. Yajuzu boleh al-mashu mengusap alal khuffaini atas sepatu dua fil wudu'i di dalam wudu. Fil wudu'i di dalam wudu. Perhatikan kalimatnya ente. Perhatikan. Yajuzu boleh al-mashu mengusap alal khuffaini atas sepatu dua fil wudu'i. Catatan. Ini fil wudu'i. Yang sedang kita bahas itu fil wudu. Berarti tidak masuk kalau fil ghusli, mandi besar. Kalau mandi junub nggak masuk. Mandi dari hadas junub, dari hadas haid, dari hadas nifas. Itu tidak boleh. Tidak ada. Diizinkan mengusap sepatu dua ini khusus di dalam bab apa? Bab wudu. Astagfirullah. Yajuzu boleh. Perhatiin sini. Duduknya yang rapi. Astagfirullah. Yajuzu boleh al-mashu mengusap alal khuffaini atas dua kaki atas dua sepatu fil wudu'i di dalam wudu. Ini pengganti daripada izalatun najasah. Ini pengganti. Menggantikan dari menghilangkan pengganti daripada ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki. Jadi ente isma' dulu nih. Dasarnya di dalam hukum sudah kita ketahui bahwa wudu itu wajib mencuci kedua kaki. Itu wajib mencuci kedua kaki. Harus. Itu bagian dari rukun. Ternyata ketika ada hajat manusia terhadap menggunakan sepatu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kalau wudu sepatunya tidak perlu dibuka. Kemudian cukup untuk menggantikan mencuci kaki dengan mengusap sepatu yang dipakai. Alhamdulillah. Ustaz itu kalau membahas sepatu itu selalu teringat nasihat guru. Kata ulama apa? Idza kunta dza ilmin walad. Inti duduk di situ. Indah cepetan. Maju inti satu. Cepetan. Idza kunta dza ilmin walasta dza ghina fa anta ka sahib rijli wa laysa lahu an-na'lu. Wa idza kunta dza malin wa lam taku dza ilmin فأنت كصاحب النعل وليس له الرجل. Itu kalimatnya. Idza kunta, apabila adanya kamu, dza ilmin, ay sahibu ilmin. Idza kunta, apabila ada kamu, dza ilmin, pemilik ilmu. Walam taku, dan tidak ada kamu. Artinya walam takun, dibuang nunnya. Walam taku, dan tidak ada kamu, zamalin, pemilik harta. Jadi ada orang punya ilmu tapi tidak punya harta. Fa anta ka sahibir rijli wa laysa lahun na'lu. Fa anta, maka engkau, ka sahibir rijli, seperti pemilik kaki, wa laysa lahun na'lu, tidak ada untuk kaki tersebut sendal atau sepatu. Jadi orang kalau punya ilmu, tidak punya harta, itu seperti orang punya kaki tapi tidak punya sepatu. Dia tetap bisa jalan nggak? Bisa jalan, tapi kurang apa? Kurang sempurna. Kalau dibalik bagaimana? Wa idza kunta dza malin, apabila kamu ini pemilik harta, wa lam taku dza ilmin, tapi kamu tidak memiliki ilmu, fa anta ka sahibin na'li wa laysa lahu rijlu,
maka kamu seperti pemilik sepatu bagus tapi tidak punya kaki. Itu contoh. Makanya manusia itu kalau punya ilmu, kehidupannya lebih sempurna dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ya. Yajuzu boleh al-mashu mengusap 'alal khufaini atas sepatu dua fil wudu'i. Nah, itu catatannya, nanti pegang betul-betul. Fil wudu'i, ini khusus di dalam masalah wudu. Berarti kalau mandi junub tidak ada namanya mashul khufain, tidak ada dalam masalah mandi junub. Lil musafiri, perhatikan. Diizinkan mashul khufain ini pertama lil musafiri, untuk musafir. Musafir itu orang yang ada di perjalanan. Safaran mubahan, dengan perjalanan yang mubah. Taksuru, mengosor. Tuksoru, dikosor. Fi'il majhul itu. Tuksoru, dikosor, fihi, di dalam safar tersebut. As-salatu, salat. Jadi untuk musafir yang perjalanannya mubah, masuk kategori mubah itu wajib, sunnah, makruh, mubah. Jadi 4 dalam kata mubah itu. Perjalanan wajib seperti apa? Bayar hutang. Atau mau menunaikan fardu ain, seperti dia mau menjalankan ibadah haji, itu perjalanan wajib. Perjalanan sunnah seperti apa? Banyak. Silaturahmi, ziarah, kunjungan ke guru, kunjungan ke orang tua, itu perjalanan sunnah. Perjalanan makruh seperti apa? Perjalanan untuk berdagang kain kafan. Itu makruh. Karena pedagang kain kafan tidak pernah dia berdagang kecuali ngarepin orang mati. Karena kalau nggak ada yang mati, ada yang beli kain kafan. Nggak ada. Maka setiap dia dagang kain kafan, harapan dia apa? Mudah-mudahan ada yang mati ini di kampung ini. Biar dia beli apa? Beli kain kafan. Itu perjalanan makruh. Perjalanan mubah seperti apa? Tasliyah. Jalan-jalan. Itu mubah. Nah ini perjalanan ini ternyata diizinkan di dalam agama memakai sepatu, kemudian dia wudu mengusap sepatu tersebut, salasata ayyamin, 3 hari, walayalihinna, dan malam-malam 3 hari tersebut. Artinya orang yang musafir diizinkan dia memakai sepatu selama 3 hari 3 malam. Jadi tidur dia pakai sepatu, wudu dia ngusap ke sepatu, sholat juga dia pakai sepatu. Walad, nah, berdiri anda, berdiri cepetan, cepetan berdiri. Berdiri cepetan, berdiri cepetan, cepetan. Ayo berdiri anda, berdiri anda, cepetan. Berdiri Hanif, cepetan. Itu yang di belakang Hanif siapa? Berdiri ente. Ente berdiri tidur barusan. Nah, jadi lil musafiri, untuk musafir, safaran mubahan, safar yang mubah. Tuksoru, dikosor, fihi, di dalam safar tersebut, as-salatu, salat, salasata ayyamin, 3 hari, walayalihinna, dan malam-malam 3 hari tersebut. Jadi mashu 'alal khufain itu untuk musafir diizinkan 3 hari 3 malam. Itu dulu, pegang dulu. Jadi waktu untuk musafir diizinkan itu 3 hari 3 malam. Jadi diizinkan dia mengusap sepatu tersebut 3 hari 3 malam. Walil muqimi, dan untuk orang muqim, yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Jadi kalau orang mukim itu 1 hari 1 malam. Nggak bisa lebih dia. Nanti kalau mau lagi, ya berarti dibuka lagi, bikin lagi judul baru. Karena gini nih Ustadz praktekin dulu. Perhatikan. Ustadz praktekin dulu sama kalian, biar kalian paham. Pertama, misalnya gini. Ustadz hari ini mau memakai hukum mengusap sepatu, misal. Pertama siapin dulu sepatunya. Setelah siapin sepatu, pastiin punya kaki apa enggak. Ya, karena kalau nggak punya kaki nggak bisa. Nah, udah punya sepatu nih, kaki sudah ada, beres. Ini sepatunya ente cek dulu, sepatunya kuat apa enggak? Ada syaratnya. Di sini ada enggak? Bentar dulu. Coba di sini. Syarat sepatunya ada enggak? Bentaran dulu. Nah, ada syarat sepatu nanti.
Ada syarat sepatu. Intinya waladi begini dulu. Ustadz sekarang gambarkan dulu sama kalian bagaimana yang namanya mashu 'alal khuffain. Biar kalian ini punya gambaran. Gini nih. Pertama, Ustadz siapin sepatu. Sepatunya harus yang kuat. Sepatunya harus yang kuat dan sepatunya tidak boleh tembus air. Harus yang kuat dan sepatu tidak tembus air. Sudah, Ustadz tinggal wudu. Wudu sempurna. Setelah wudu sempurna sampai mencuci kaki, Ustadz pakai sepatu sekarang. Plek, plek, dipakai 2. Udah dipakai di tali biasa, udah. Ustadz sholat pakai sepatu. Nggak boleh dibuka. Kalau dibuka batal nanti. Maksudnya batal bukan wudunya, tapi ngusap sepatunya. Ketika inti wudu wajib dicuci nanti. Nah, ketika Ustadz sudah pakai sepatu, Ustadz sholat pakai sepatu, tidur pakai sepatu, ini pakai sepatu. Kenapa ada hukum ini? Karena di Arab itu kalau musim dingin, itu sepatu itu wajib. Karena dingin. Waktu itu Ustadz juga ngalamin. Ngusap pakai sepatu itu ngalamin Ustadz di Arab. Sekarang di sini juga boleh, walaupun cuacanya tidak seperti di Arab. Nah nanti sudah beres Ustadz pakai sepatu, misalnya zuhur Ustadz batal wudu. Maka pada saat Ustadz zuhur batal wudu, cukup Ustadz kumur-kumur, hidung, cuci muka, cuci tangan, kepala, telinga. Pada saat kaki cukup diusap saja. Sudah, salat zuhur Ustadz. Beres salat zuhur, ngaji, aktivitas. Asar batal, wudu, cukup diusap nanti. Maghrib batal wudu, cukup diusap. Sampai kapan? Kalau Ustadz orangnya musafir, 3 hari 3 malam diizinkan. Tapi kalau Ustadz tidak musafir, posisinya mukim, maka diizinkan 1 hari 1 malam saja. Ini dari syariat. Diizinkan, sudah boleh. 1 hari 1 malam saja. Makanya di sini lihatin sama kalian kalimatnya. Lil musafiri, untuk orang musafir, safaran mubahan, safar yang mubah, tuksoru, yang dikosor, fihi, di dalam safar tersebut, as-salatu, salat, 3 ayyamin, 3 hari, walayalihinna, dan malam-malam 3 hari. Walil muqimi, dan untuk orang yang muqim, yaumun wa lailatun, yaitu 1 hari 1 malam. Untuk yang muqim. Dihitungnya dari kapan? Wabtida'ul muddati, dan mulainya waktu yang hitungan tadi, wabtida'ul muddati, minal hadasi, dari hadas. Jadi ngitung sehari semalam itu dari hadas, di wudu pertama tadi. Ustaz kan tadi wudu. Setelah Ustaz wudu, baru pakai sepatu. Nah, kapan dihitung sehari semalam untuk mukim? Kapan dihitung 3 hari 3 malam untuk musafir? Itu dihitungnya pada saat dia batal dari wudu yang ini. Jadi saat dia batal dari wudu yang ini, yang barusan, di situ dihitung. Berarti kalau misalnya Ustaz wudunya zuhur, mulai pakai sepatunya, wudu yang tadi itu, batal-batal misalnya maghrib, maka dihitung 1 hari 1 malam itu dari mulai maghrib. 24 jam berarti itu. Dari batal. Nah batalnya itu dari mulai pertama batal, apa dari akhir batal? Karena bisa jadi begini. Ada orang batal wudunya nyentuh istrinya. Pas nyentuh istrinya itu dari jam 7 pagi dia sentuh, mulai dilepas itu jam 11. Misalnya, nah dihitungnya dari jam 7 apa dari jam 11? Ya, mulainya itu dihitungnya dari mulai hadas apa dari selesainya hadas? Karena hadasnya dia kan terjadi dengan sentuhan. Nah, pada saat dia sentuh jam berapa jam nih? Misal dia megang 7 jam. Misal jangan 7 jam. 7, 8, 9, 10, 3 jam lah. 3 jam dia pegang tangan istrinya dari jam 7 sampai jam 10. Nah, dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dari jam 7 apa dari jam 10? Ternyata ngitungnya dari jam 10.
Ada orang kentut misalnya, batal nggak wudunya? Batal. Kentutnya dari jam 7 sampai jam 8. Tuh panjang banget ya kentut. Nah, dihitung waktunya jam 7 sampai jam 8. Jam 8. Kalau kentutnya ada yang panjang, mungkin ini munfasil ya, apa? Mutasil ya. Nyambung dia punya kentut. Nah, makanya tuh wabtida'ul muddati, dan mulai waktunya itu minal hadasi, dari hadas, ba'dal lubsi, setelah memakai sepatu. Ba'dal lubsi, setelah memakai sepatu. Alhamdulillah. Nah, kemudian masalah sekarang ini masuk ke dalam masalah waktu. Fa'in masahahuma, kalau mengusap seseorang kepada dua sepatu, au ahadahuma, atau salah satunya, hadaron, di waktu hadir, thumma safaro, kemudian safar orang tersebut, au safaron, atau di waktu safar, thumma aqama, kemudian mukim orang tersebut, au syakka, atau ragu-ragu orang tersebut, hali betada'a, apakah memulai orang tersebut al-masha, kepada mengusap, safaron, di waktu safar, au hadaran, atau di waktu hadar, atamma, maka menyempurnakan orang tersebut masha muqimin, dengan mengusapnya orang mukim faqat saja. Maksudnya ini kan gini, tadi orang mukim dikasih waktu berapa hari? 3 hari. Orang mukim dikasih waktu berapa hari? 1 hari 1 malam. Musafir dikasih waktu 3 hari 3 malam. Nah, itu kan waktunya beda. Bagaimana kalau ada masalah begini? Orang mulai mengusapnya mukim. Misalnya pagi dia mulai, udah pagi mulai. Ente rencana mau keluar nggak? Enggak. Jam 11 ada yang ngajak ke Surabaya. Berarti dia jadi musafir sekarang. Nah, pada saat musafir kan dia mulainya mukim. Boleh nggak dia ketika musafir jadi 3 hari 3 malam? Nggak boleh. Itu satu. Atau sebaliknya, dia mulai pakai sepatunya ketika safar. Ternyata pesawatnya cepat, akhirnya sampai ke kampung halamannya. Maka dia ngusapnya 3 hari 3 malam, apa 1 hari 1 malam? Ikut mukim. Tadi jawabannya atamma masha muqimin. Maka dia menyempurnakan ngusapnya orang mukim. Berarti jadi 1 hari 1 malam. Dia ada 4 masalah barusan. Masalah pertama apa? Masahahuma hadaron summa safaro. Nah, hadir terus safar. Au safaro summa aqoma. Yang kedua safar kemudian mukim. Yang ketiga syakka halib tada al masha safaron au hadaron. Tiga masalah dia. Ragu-ragu dia mulai mengusap sepatunya itu safar apa hadar. 3 masalah ini atamma, maka menyempurnakan orang tersebut masha muqimin, ngusapnya orang mukim faqat saja. Jadi dia hanya ikut ngusapnya orang mukim. Kemudian masalah yang kedua, ini masih masalah berkaitan dengan menghitung waktu. Diizinkannya dia mengusap sepatu berapa lama? Walau ahdatsa, apabila hadas seseorang hadaran di waktu hadir itu mukim. Wa masaha, dan mengusap orang tersebut safaron ketika safar. Atamma, maka menyempurnakan orang tersebut muddata musafirin, waktunya orang musafir, yaitu 3 hari 3 malam. Sawaun madha, baik lewat alaihi kepada orang tersebut, waktu salati, waktu salat bikamalihi, dengan sempurnanya, fil hadari, di waktu hadar, amla, atau tidak lewat waktu salat. Ini jelas semuanya. Tidak ada masalah apa-apa. Kemudian fa in syakka, kalau ragu-ragu orang tersebut, fil qida'il muddati, di dalam habisnya waktu. Summa lam yamsah, maka tidak boleh mengusap orang tersebut fi muddati syakki, di waktu ragu-ragu. Jadi kalau orang misalnya punya keraguan, di waktu saya ngusap udah beres apa belum ya? Sudah. Tidak boleh lagi dia melakukan mashul khuffain. Tidak boleh. Mau tidur lagi? Aduh. Kemudian fa in syakka, maka kalau ragu-ragu orang tersebut fil qida'il muddati, di dalam habisnya waktu, lam yamsah, maka tidak mengusap orang tersebut
fi muddati syakki di dalam waktu keraguannya. Fa in syakka, kalau ragu-ragu orang tersebut, hal ahdatsa, apakah hadas orang tersebut waktu zuhri, waktu zuhur, awil asri, atau waktu asar, bunia, maka dibangun amruhu, urusannya orang tersebut, ala annahu, atas sesungguhnya itu hadas az-zuhru, yaitu di waktu zuhur, karena itu paling awal. Zuhur itu paling awal daripada asar. Walau ajnaba, dan apabila junub orang tersebut fil muddati, di dalam waktu. Jadi ada orang menjalankan mashul khuffain, misalnya dia mukim sehari semalam, di pertengahan sehari semalam, atau musafir 3 hari 3 malam, di pertengahan itu terjadi junub kepadanya. Jadi di pertengahan waktu dia mashul khuffain terjadi junub. Bagaimana? Walau ajnaba, dan kalau junub orang tersebut fil muddati, di dalam waktu ngusap sepatu, wajaba, maka wajib an naz'u, mencopot sepatu, lil ghusli, untuk dicuci. Jadi kalau junub kan tidak bisa. Makanya tadi di awal apa? Yajuju mashul khuffain fil wudu. Diizinkan mashul khuffain ini fil wudu'i, hanya di dalam bab wudu. Di dalam bab yang lain dia tidak ada. Junub nggak ada. Makanya kalau dia junub dalam keadaan dia mashul khuffain, wajib sepatunya dilepas untuk dia menyempurnakan mencuci kedua kaki. Ya. Nah, sekarang syaratnya mashul khuffain ini bagaimana? Syaratnya. Wa syartuhu, dan syaratnya mashu alal khuffain, ayyal basahu, memakai orang tersebut kepada sepatu, haknya itu kepada sepatu, ala wudu'in kamilin, atas wudu yang sempurna, ala wudu'in kamilin, atas wudu yang sempurna, harus wudunya sempurna. Makanya kalau ada orang begini, dia memulai misalnya pakai sepatunya tidak cara sempurna, bagaimana? Misal begini, ada orang wudhu nih, udah cuci tangan, kaki, telinga sudah. Pada saat dia mencuci kaki yang kanan, dia sudah cuci, akhirnya dia pakai dulu sepatu. Kemudian dia cuci kaki kiri, akhirnya dia pakai sepatu lagi. Itu tidak sah ngusap sepatunya ke depan. Jadi ke depan dia mulai ngusap sepatu nggak sah. Kenapa? Karena yang sebelah kanan dia pakai sepatunya belum sempurna wudu. Jadi harus ba'daka ala wudu'in kamilin, atas wudu yang sempurna. Kalau tidak sempurna nggak sah. Harus wudunya sempurna. Wa yakuna, dan harus ada itu sepatu yang tadi dipakai. Nah, yang tadi dipakai itu harus ada sepatunya itu tohiran, itu dalam keadaan suci. Tohiran itu dalam keadaan suci. Harus. Kenapa harus dalam keadaan suci? Ya karena nanti sepatunya dipakai apa? Dipakai sholat. Kalau dia nggak suci, maka sepatu wajib dia apa? Wajib dicopot. Seperti apa misalnya? Sepatu yang tidak suci, seperti sepatu yang dibuat dari kulit bangkai. Sepatu yang dibuat dari kulit bangkai itu tidak tidak boleh dipakai untuk bab ini. Kecuali sepatu yang mutanajis, yang sepatunya suci tapi terkena najis, itu mah tidak apa-apa. Tinggal si sepatunya dibersihkan, dicuci najis tersebut. Ya. Nggak dikatakan apa? Dikatakan apa? Wa ayyakuna, dan harus ada sepatu tersebut tohiran, itu suci. Kemudian satiran, sepatunya itu satiran, yang menutupi li jami'i mahallil fardhi, untuk semua tempat fardu. Perhatikan. Berarti kalau ente mencuci kaki, semuanya itu yang wajib sampai mana? Mata kaki. Berarti sepatunya itu harus menutupi sampai mata kaki. Makanya suka ada sepatu itu tuh, apa sih? Biasanya ada santri-santri pakai sepatu, dia jari jemarinya ketutup, tapi pas mata kakinya ke belakang kebuka. Selop bukan punya perempuan. Sepatu apa? Butong, sepatu apa? Butong ya?
Hah? Topel dan topel. Nggak tahu baunya itu dah. Biasanya ustadz-ustadz, kiai-kiai, habaib-habaib sebagian pada pakai sepatu itu. Jadi jari jemarinya ketutup, tapi pada saat di kaki atas itu ke arah mata kakinya itu dia tidak tertutup. Itu yang biasa dipakai. Nah kalau sepatu itu tidak boleh. Tidak. Kalau sepatu itu dia tidak boleh dipakai untuk masalah ngusap di atas sepatu dua itu tidak boleh. Oleh, nah, tidak. Itu tidak boleh dipakai sepatu dua. Jadi wa ayyakuna syarat yang kedua wa ayyakuna dan harus ada itu sepatu satiron itu menutupi li jami'i mahallil fardhi dengan semua tempat fardu. Kemudian syarat sepatunya lagi apa? Nih sepatunya nggak boleh sembarangan. Syarat sepatunya lagi apa? Mani'an itu mencegah linufuzil ma'i dengan tembusnya air. Oh, mani'an itu harus apa? Harus mencegah linufuzil ma'i dengan masuknya jadi sepatunya harus kuat. Lain kalau umpama masuk air tapi dari kharaz. Kharaz itu bolongan-bolongan jahitan. Kalau kita ngejahit kan pakai jarum ada bolongnya tuh. Akhirnya dari situ masuk air. Itu mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu mah. Itu namanya kharaz. Kalau kharaz itu ya susah. Masuk air ya wajar. Kharaz masuk air ya wajar. Ya, paham tidak? Tapi kalau berbicara sepatunya itu sendiri tidak boleh. Bagaimana cara ngetesnya? Sepatu dipakai, siram pakai air segayung, terus di sepatunya bukan di bolong yang masuk kakinya. Kalau di sini pasti semuanya masuk air. Kalau di sini semuanya pasti masuk air. Di sininya yang tempat kaki ini siram, terus di sini. Kalau dia tembus air, sepatunya tidak boleh itu. Nggak boleh dipakai dalam bab ini. Tapi kalau dia tidak tembus air, sepatunya boleh dipakai. Kalau tembusnya melalui bolongan-bolongan jarum yang digunakan saat menjahit, maka bolongan itu tidak apa-apa, itu dimaaf, tidak apa-apa dia. Makanya di sini mani'an itu mencegah linufuzil ma'i dengan tembusnya air. Kemudian syarat selanjutnya apa? Si sepatu itu yumkinu yang mungkin mutaba'atul masyi terus-terusan berjalan alaihima atas itu sepatu dua litaraddu di musafirin untuk bolak-baliknya musafir lihajatihi untuk kebutuhan dia sawaun kana baik adanya itu sepatu min jildin dari kulit misalnya au labidin atau dari labid. Labid ada ente tuh. Apa labid? Labid itu kulit, bukan. Labid itu bulu-bulu yang dipres akhirnya jadi kuat. Namanya as-sufuful mujaffaf. Bulu-bulu seperti bulu domba, cuman dia dipres. Akhirnya jadi sepatu, bisa tuh. Nah, cuman nggak tahu di kita ada nggak sepatu dari kulit, dari bulu. Ayo kita sepatu dari bulu. Kalau ada tembus air apa enggak? Nah itu, kalau tembus air nggak boleh. Harus sepatunya yang tidak tembus air, kemudian bisa dipakai terus-terusan berjalan. Sawa'un kana min jildin, baik sepatunya itu min jildin, dari kulit, au labidin, atau dari labid. Labid, tidak pakai iya. Kalau di sini labid pakai iya. Berarti manggil ente pakai panjang tuh. Labid. Karena labid, kalau labid, kalau labid apa? Sepatu bulu, sepatu bulu dia. Labid orang yang cerdas. Sawaun kana baik adanya itu sepatu min jildin dari kulit au labidin atau dari bulu-bulu. Au kharqin mutabbaqatin atau dari bahan yang ditempel-tempel, digabung. Au khosyabin atau khosyab. Khosyab itu kayu. Au ghairi dzalika atau selain yang barusan. Seperti apa barusan? Seperti misalnya sepatu dari kuningan, sepatu dari besi, sepatu dari kaca, boleh. Boleh. Kalau zaman dulu kan ada Cinderella ya, sepatu kaca.
Kalau zaman sekarang siapa yang pakai sepatu kaca? Ente lari juga pecah. Pokoknya bahan sepatunya tidak dibatasi oleh syariat. Yang terpenting satu, sepatu itu kuat. Yang kedua, sepatu itu menutupi semua area yang wajib dicuci ketika wudhu. Yang ketiga, sepatunya tidak tembus air. Yang keempat, sepatunya bisa dipakai keseharian untuk hajat kebutuhan. Kalau mukim, orang mukim. Kalau musafir, orang musafir. Apa saja bentuk sepatunya. Kalau di kita sekarang sepatu banyak. Di kita sepatu banyak sekarang. Dari mulai yang kuat, yang biasa, yang kulit, yang kalef, yang apa, banyak. Boleh nggak? Boleh. Santri ada yang bawa sepatu ke pesantren? Hah? Ada santri yang bawa sepatu ke pesantren? Hah? Ada santri bawa sepatu ke pesantren? Bawa sepatu ente? Hah? Sepatu bahan apa? Mana? Coba ambil sepatunya. Cepetan ambil dulu. Bersih nggak? Bersih nggak? Coba ambil dulu. Dua-duanya. Bersurah. Terbang aja. Masya Allah. Syuf. Walad. Walad. Yatim. Pakai gamis. Pakai peci. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang mengantarkan kepada ketakwaan itu adalah pakaian terbaik. Pakai peci, pakai gamis, pakai sarung itu dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Ya, mana sepatunya dia? Sepatu. Ada lagi yang bawa sepatu ke pesantren? Hah? Ada lagi yang bawa sepatu? Ada lagi yang bawa sepatu? Nanti bawa sepatu? Bawa sepatu nggak ke pondok? Hah? Bawa sepatu nggak? Bawa sepatu nggak? Nggak bawa sepatu? Mana kacamata inti? Bisa kacamata? Pakai inti jadi nggak kelihatan nanti. Nah gitu jadi kelihatan. Ayo ustadznya jadi kelihatan inti. Ustadznya jadi kelihatan. Sepatunya. Bersurah. Si itu, si Sen punya sepatu? Enggak, beli itu. Nanti buat main bola atau pakai sepatu main bola. Coba lihat, coba pakai dulu di sini. Cepetan, pakai dulu coba. Coba pakai dulu sepatunya. Enggak, biar dilihat ini hukumnya yang ini pas apa enggak. Pakai sepatunya. Pakai sepatunya. Nanti kalau yang pakai sepatu dan syarat sepatunya cukup, boleh nanti praktek masuk al-khufain. Jadi wudunya cukup ngusap sepatu doang. Mana air yang biasa itu mana? Yang semprotan itu, yang buat yang ngantuk. Mana? Ini ada. Ini. Air bersih kan? Mana nggak ada? Oh ada. Sini, berdiri di sini. Berdiri, ngadep ke sana. Tuh, angkatin. Angkatin sedikit. Angkatin. Nah, bentar lo. Dia bahannya apa ini? Bentar. Tembus air nggak ke dalam? Hah? Oh yang benar. Coba tunggu dulu sebentar. Tembus nggak? Tembus air nggak? Nggak. Berarti ini
termasuk sepatu yang tidak tembus air. Jadi lulus tuh satu syarat. Yang kedua, ini sepatu kalau dipakai jalan-jalan buat ini kuat nggak? Kuat nggak kalau dipakai jalan? Apa kuat? Kuat pasti ini mah. Nah, kuat ya. Tapi tadi ada syaratnya apa? Satiron li jami'i mahallil fardi. Ini enggak satiron tuh. Apuan, pegang kamisnya. Tuh, kepinggirin. Tuh. Ini masih kebuka. Berarti ini belum boleh untuk dipakai mashu 'alal khuffain. Ini enggak boleh karena ini masih kelihatan nih. Harus sepatu yang nutup segini. Makanya suka ada sepatu yang tadi Ustaz bilang ini nutupin, tapi di sininya begini nih. Nah, itu tidak boleh. Ini juga tidak boleh karena dia tidak menutupi apa mata kaki. Nah, nanti dia tahu. Lihatin. Nanti dia tahu. Kalau misal ini sepatu yang boleh dipakai, itu nanti wudhu itu cukup diusap begini. Ini air nih, cukup diusap. Cuma nanti ada yang afdol, ngusapnya itu dari bawah sama atas. Set gitu. Cuman kalaupun enggak ngikuti cara ngusap yang afdol, itu cukup ngusapnya begini. Beres dia, sah wudunya. Nggak perlu buka sepatu. Nah, ini kan bahannya bukan kulit, tapi selap. Tembus nggak nih? Air tembus nggak? Nggak. Berarti itu ini sepatunya sudah memenuhi syarat, cuman satu syarat yang kurang apa? Dia tidak menutupi semua tempat yang wajib dicuci ketika dia wudu. Berarti ini untuk masul khuffain tidak boleh dipakai. Contoh sepatu ini di dalam bab mashul khuffain itu tidak boleh dipakai. Paham boleh? Sudah duduk. Pakai aja sepatu, jangan dibuka. Pakai aja dulu ngaji. Enggak, pakai aja pakai. Pakai aja. Ajib ya. Tapi kalau pesantren sudah bersih semua, enak di sini. Bisa praktek masuk alal khuffain. Yaumun wa lailatun kan lumayan. Santri sholat pakai sepatu semuanya. Dulu waktu Ustaz di Hadramaut pernah. Santri itu musim dingin pada pakai sepatu. Termasuk Ustaz pakai sepatu. Sepatunya tinggi. Pakai sepatu. Kalau ngaji pagi itu kaos dalam. Pakai gamis. Pakai jaket. Kemudian Ustaz tuh kebetulan dikasih baju. Itu bulu. Bulu kayak bulu apa sih? Beruang. Jadi kalau ngaji itu masukin ke sini udah diikat, cuman kelihatan muka doang segini. Iya. Ini kan pakai sarung tangan. Ngaji pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan. Jadi duduk itu yang kelihatan cuma ini doang segini. Nah, nanti bawa itu kayak semacam paslin. Oh, semacam paslin. Kenapa? Karena ini 2 jam ini tidak pakai paslin, ini retak keluar darah di sini. Jadi pakai paslin, tapi paslinnya tidak ada wanginya. Ada paslin Arab tuh, jadi dicolek begini sedikit gitu. Karena kalau tidak, ini tuh berdarah, retak dia. Makanya kalau musim dingin jarang ada yang ketawa. Nggak bisa. Ketawa aja, itu pecah langsung. Plok darah keluar di sini. Musim dingin di Arab tuh berbahaya. Makanya mashu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu di Arab itu sangat penting. Berbeda memang dengan di kita. Mungkin kalau orang Indonesia mashu 'alal khuffain. Masa sih? Mungkin begitu. Tapi kan hukum tidak berkaitan Arab Indonesia. Ketika hukum dari Nabi sudah disyariatkan, maka mau Indonesia mau Arab semuanya sama. Kemarin ada orang ngomong, itu katanya para kiai, para habaib yang pakai baju gamis, katanya itu bukan gamis, itu pakai daster mirip ibu-ibu. Nah, ngomong begitu di ceramahnya. Sampai Ustadz berpikir, ya Allah, kenapa banyak orang-orang bodoh sekarang itu dikasih panggung gitu, berceramah, berbicara. Bayangin, gamis dia kata daster mirip ibu-ibu. Sedangkan Nabi Muhammad pakai gamis. Nabi Muhammad pakai gamis, panutan kita. Allahu Akbar. Nah. Udah repot zaman sekarang. Makanya ente santri mesti serius. Jangan tergoda oleh nafsu. Jangan tergoda oleh bisikan. Serius belajar. Jangan ada godaan apa-apa. Hancur ente. Jauh nanti dari cita-cita. Alhamdulillah.
Semangat auladi. Jangan sampai khususnya yang kecil nih suka banyak main, jangan. Perbanyak idofi yang besar, waktu kosong ambil beberapa anak idofi, belajar tambahan biar masing-masing cepat memahami ilmu. Berarti sepatu yang tadi kurang syarat tuh, ya, untuk masuk alal khufain. Kemudian apa? Au khashabin au ghairi dzalika, atau selain yang barusan, au mashku qashaddin. Antala. Au mashku qashaddin, atau dibolongin dengan ikatan. Mashkuk itu gini awalnya. Mashkuk itu gini. Belah nih, dia dimasukin begitu kaki, terus main diikat gitu. Itu masih masuk kategori apa? Sepatu. Au mashku qashaddin. Paham tidak? Bisyarjin, dengan tali. Syarj itu tali. Paham tidak? Seperti gini misalnya nih, mohon maaf. Mana? Ada. Coba pinjam sorban. Mana ada sorban yang besar yang bagus? Pinjam. Mashkuk qashaddin, perhatikan. Mashkuk qashaddin itu waladi. Nih, mashkuk qashaddin itu dia bukan sepatu, bukan. Tapi dia bahan terbelah begini. Mashkuk namanya. Nih, mashkuk tuh terbelah. Pahamin kitab itu. Mashkuk tuh terbelah, sesuatu seperti ini. Terus syaddin itu diikat. Bisarjin, dengan tali. Tuh, masuk kaki tuh. Tuh, lihatin. Tuh. Tuh, diikat terus di sini. Terus ini diikat, ada itu enggak sorban kecilnya? Mana ada tali apa? Sini. Ini. Rapihin dulu, kecilin. Tuh, ini namanya mashku qashaddin. Tuh. Sini. Ini mashku qashaddin. Tuh, mashkuk itu apa? Dia bukan sepatu, terbuka, terbelah begini tuh. Tuh, terbelah. Tapi dia dijadikan sepatu. Dengan cara dia apa? Diikat. Tuh. Ini namanya mashku qashaddin. Tuh. 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 Oh, jadi kan? Ini namanya mashku qashaddin. Mashku qashaddin itu dia bukan sepatu, mashkuk. Artinya mashkuk itu terbelah. Mau itu kain begini, mau itu nanti apa, mashkuk terbelah. Kemudian syaddin, diikat, bisarjin dengan tali. Tuh contoh begini, ini hasilnya tuh. Ini namanya sepatu mashku qashaddin. Tuh. Gede dia. Tuh, mashku qashaddin. Boleh nggak masuk alal mashku qashaddin bisarjin? Boleh nggak? Boleh. Dengan syarat tadi tetap dia harus kuat, bisa dipakai untuk kebutuhan keliling-keliling, kemudian tidak tembus air, menutupi semua yang wajib dicuci. Ini menutupi nggak? Menutupi semua tuh. Menutupi itu. Berarti ini namanya labib mashku qashaddin. Ini namanya mashku qashaddin. Cuman kalau ini tembus air pasti. Kalau ini pasti apa? Tembus air. Alhamdulillah. Mashku qashaddin. Alhamdulillah. Aneh. Itu namanya mashku qashaddin. Khalas, khalli.
biarin aja di situ. Mashku qasyaddin, artinya mashku qasyaddin itu terbelah, diikat, disyarjin dengan tali. Walau labisa khuffan fi rijlin liyamsahahu wa yaghsil al-ukhra aw dhahrin min ar-rijli syai'un aw dhahara min ar-rijli syai'un wa in qalla min kharqin aw fil khab lam yajuz wal jurmuk huwa khaffun fawqa khaf. Jurmuk nanti dah waladi. Itu jurmuk nanti masalah jurmuk. Jurmuk ada istilah dalam fikih, dengerin. Ustaz kasih judul dulu. Ada istilah dalam ilmu fikih namanya jurmuk. Jim, ro, mim, wawu, qaf. Jurmuk. Jurmuk itu bahasa Faris. Artinya jurmuk itu khaffun fawqa khaffin, sepatu di atas sepatu. Jadi ada orang sepatunya dipakainya dua gitu. Satu yang kuat, yang satu lagi lemah. Atau yang lemah dengan yang lemah akhirnya jadi kuat. Atau yang kuat dengan yang kuat jadi lebih apa? Lebih kuat. Intinya memakai sepatu di atas sepatu itu disebut istilah namanya jurmuk. Itu akan kita bahas nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan untuk masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.